Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk podcast Meta Kreatif. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali untuk adik-adik lulusan SMP MTS Sederajat untuk segera daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Kedondong. Link pendaftaran sudah kami sediakan di deskripsi di bawah ini. Jadi cek aja, pasti ada kok. Dan jangan lupa untuk follow Instagram PNF Filmmaker Official dan invite Facebooknya PNF Maker, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, pada hari ini istimewa banget, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa lah, yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kedondong, Bapak Niza Yuneri Esos MM. Tangannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, iya pun. Pak Niza, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini, Pak. Kita sharing bagaimana evaluasi tentang SMK PGRI 1 Kedondong agar adik-adiknya yang di rumah bisa tahu. Kita ngobrol santai dan kita menanyakan kehidupannya. Pak Niza kan di SMK PGRI 1 Kedondong itu sejak tahun berapa? Kalau saya ngajar di SMK PGRI 1 Kedondong lulus 2008. Jadi pada saat itu saya ditarik oleh Pak Asep Sabandi, ditawarkan untuk ngajar komputer pada saat itu dan IPS karena memang saya jurusannya sosial. Jadi 2008 mulai mengabdi dan mengajar dua mata pelajaran itu KKPI pada saat itu, KKPI untuk komputer dan IPS-nya IPS terpadu. Jadi apa namanya, dari 2008 dan 2008 pun itu menikah ya, Pak? 2007. Oh, 2007 menikah. 2007 menikah. Diangkat menjadi seorang kepala sekolah itu pada tahun berapa? Kalau kepala sekolah di 2019. Oh, 2019. Berarti sudah 2 tahun ya. Masuk tahun kedua. Oh, masuk tahun kedua. Oke, Pak Niza, ini kan banyak yang belum tahu nih kisah hidup dari seorang bapak kepala sekolah dari kecil sampai menjadi seorang kepala sekolah. Nah, mungkin dari kuliah atau gimana? Boleh nggak Pak diceritakan perjalanan hidup semasa kecil gitu, bagaimana? Kalau perjalanan hidup sebenarnya memang agak panjang sih ya. Jadi saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua, latar belakangnya adalah petani dan berpendidikan rendah. Tapi alhamdulillah kami 7 bersaudara. Sampai hari ini kami bisa menyelesaikan S1, bahkan ada 3 yang S2. Dan alhamdulillah berkat doa dari orang tua pun ya anak-anak ayu saya, abang saya, ya, artinya mereka artinya mereka bisa hidup layak lah, seperti itu. Artinya mereka juga sebagai motivasi saya memberikan contoh yang baik dan apa ya. Jadi pesan dari abang saya itu belajar itu karena Allah dan jangan mengharapkan kekayaan orang tua. Jadi fokus dengan ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, terus kalau ditanya SD, saya SD 94 lulusnya. Tahun 94 lulus, terus lanjut SMP di 94 sampai 97. Lulus 97 melanjutkan lagi di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Tahun 2000 lulusnya. Jadi 97 sampai tahun 2000. Setelah itu saya istirahat pulang ke Bulo. Kebetulan saya dapat tawaran untuk bekerja di kapal pesiar. Oh, pernah. Iya, pernah ditawarkan sama guru karena memang kita ada hubungan kerja ya, hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, salah satunya saya ditanya oleh guru saya yang terhormat Ibu Rosana Sembiring ya. Ibu Rosana Sembiring. Salam Ibu. Ibu Rosana Sembiring, dia salah satu yang memotivasi saya juga. Terus dia tanya saya mau lanjut kuliah atau mau bekerja. Saya putuskan untuk bekerja. Nah, pada saat itu saya diberikan formulir untuk kerja di kapal pesiar. Ya, jadi saya pulang ke Bulo, izin sama
bapak sama ibu saya ngizinin. Nah ibu saya ngizinin, ya udah nggak apa-apa kalau itu yang terbaik katanya kan, dan gajinya kan lumayan pada saat itu. Nah pas minta surat izin tanda tangan sama ayah, ternyata nggak boleh sama bapak saya. Sama bapak saya nggak boleh, kamu baru lulus katanya, udah di tinggal dulu di kampung. Akhirnya saya kerja di rental VCD, terus setelah itu di 2001 saya mulai mau daftar menjadi TKI, menjadi tenaga kerja Indonesia. Kebetulan pada saat itu ada job di hotel di Brunei. Di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam sudah check up segala macam, sudah pamitan, sudah nangis, dan ternyata di cancel pemberangkatannya. Di cancel nggak jadi berangkat. Kok bisa nggak bisa jadi berangkat itu Pak? Itu apa? Alasan dari sponsor sih katanya jobnya lagi dialihkan, terus ditawarkan lagi di Singapura. Di Singapura sama kerjanya tetap di hotel, jadi sleeping room pada saat itu. Belajar sleeping room, ternyata gagal lagi. Terus ada tawaran ke Arab. Akhirnya karena ditunda-tunda terus, saya memutuskan untuk udahlah nggak jadi gitu kan. Akhirnya mau pulang ke kampung malu, ya kan? Karena keluarga kan udah tahu kalau kita kerja ke luar negeri, ya kan. Akhirnya saya sama teman bertiga untuk ke Tangerang. Nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi kita cari kosan, tidur alasnya seadanya gitu kan, paling anduk untuk bantal. Selama 3 bulan lah kurang lebih. Akhirnya saya kerja jadi kuli bangunan. Pernah berarti jadi kuli bangunan buat pabrik kampas rem. Kalau sekarang udah jadi kampas rem. Di situ juga 2 minggu saya kerja, setelah gajian saya resign karena badan saya hancur. Iya. Lelah Pak. Resign. Terus ngeliat pengamen kayaknya seru gitu kan. Akhirnya saya ikut ngamen. Waduh. Ikut ngamen. Terus kerja lagi terakhir di pabrik triplek. 3 bulan kontrak. Setelah itu saya hijrah ke Kebonanas. Nah di Kebonanas itu saya jadi kenek 03 Tangerang Serpong. Jadi memang ya makanya saya tadi kalau diceritain panjang gitu kan. Nah jadi di Tangerang Serpong itu jadi kenek. Saya sambil cari kerjaan, kebetulan dapet di Alfa. Di Alfa saya di DC-nya. Ya, jadi di DC menyiapkan barang-barang yang akan diisi di toko. Jadi kita nerima DO, menyiapkan barang. Kebetulan saya di bagian sabun pada saat itu. Nah terus pas di 2004 saya ditawarkan, dipromosikan untuk menjadi accounting karena ngeliat kinerja dipromosikan untuk accounting. Nah dan waktu bersamaan ada trouble di kehidupan saya, sehingga saya galau lah pada saat itu. Dan galau, saya dapat tawaran dari keluarga, karena keluarga tahu kan saya galau. Akhirnya ditawarin untuk menikah lagi, untuk kuliah. Nah jadi pada saat itu saya menangis haru. Terus saya pulang ke Lampung, daftar kuliah, tapi masih posisi kerja seperti itu. Jadi daftar, balik lagi ke Tangerang kerja. Setelah pengumuman positif saya diterima, baru saya ngomong sama ada abang angkat saya, orang Palembang. Kebetulan dia yang selalu memotivasi saya juga dan mempromosikan saya menjadi accounting. Terus dia bilang, kita mau buka Alfa di Lampung. Nah jadi kalau kamu nanti kalau seandainya sudah terrealisasi di Lampung, kamu mau pegang di Lampung. Nah cuman ya itu tadi, Tuhan berkehendak lain ya, sehingga saya pamit dengan dia, mohon maaf saya nggak bisa. Saya bilang itu saya harus kuliah. Jadi dia marah kan, saya udah promosiin kamu, terus orientasi kamu kuliah apa, kata dia. Jadi saya bilang orientasi saya setelah kuliah ya kerja. Ya sama aja, kamu sekarang sudah bisa kerja. Kamu sekarang sudah kerja, ya. Terus karir kamu juga kan semakin membaik. Jadi kamu sekarang tetap kerja di sini, terus kamu kuliah di sini. Saya bilang enggak. Saya sudah bismillah, saya harus resign. Saya bilang seperti itu untuk balik ke Lampung. Jadi daftar di IAIN sampai sekarang. Iya. Itulah perjalanan Pak Niza, panjang banget berarti Pak ya kalau mau diceritakan. Tapi ada nggak Pak hal yang paling bikin Pak Niza itu sedih Pak, gitu? Perjalanan itu sampai sekarang masih diingat dan itu nggak bisa dilupakan. Kalau sedihnya ketika sekolah, karena teman sebangku saya itu uang jajannya 150 sampai 200 ribu per bulan.
dan teman-teman yang lain juga kalau yang dari kampung rata-rata mereka punya jatah. Nah, jadi kalau saya nggak ada jatah. Jadi saya itu ya seketemunya. Jadi kalau pulang kampung mau balik ke Karang, kan memang transportasi masih murah 1.500 dari Bulog ke Karang. Jadi kalau dikasih uang 10.000 gitu, itu cukup nggak cukup, nggak tahu apa sebulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan seketemunya kita dapat kiriman seperti itu. Jadi memang kita diajarkan sama orang tua saya untuk mandiri seperti itu. Jadi kalau di kosan saya itu cuma makan nasi putih ya, nasi satu canting itu satu gelas itu satu hari, terus kecap sama kerupuk sama cabai kecil gitu aja. Makanya seperti itu. Dan ya saya nikmati proses itu dan berpikir biar saya artinya cambuk saya agar saya belajar lebih giat seperti itu. Karena kalau dari orang tua sendiri mereka nggak punya jatah untuk kasih saya sebulan sekian itu nggak ada. Dan paling sedih itu ketika saya ada keperluan yang memang saya butuhkan, dikasih sama ayah saya 10.000 gitu kan, 10.000 buat transport 1.500. Jadi kan ada 8.500, gimana caranya? Terus kata mas saya, udah kamu ke kebun cari yang bisa kamu jual gitu. Akhirnya saya naik kelapa. Ada beberapa pohon kelapa saya naik. Kebetulan karena pas ngeliatin tukang kelapa, dia orang udah jalan gitu kan, udah nyari ke kebun yang lain. Akhirnya saya nekat karena panasnya hati gitu kan, panasnya hati pengen memenuhi kebutuhan hidup saya di sana. Akhirnya saya naik pohon kelapa, 3 pohon saya sudah lemes gitu kan. Akhirnya saya cari sengget. Alhamdulillah dapat 10.000 juga, jadi 20.000. Ya itu yang ya artinya pokoknya segala sesuatu yang dulu itu menjadi motivasi saya untuk yang sekarang. Makanya kadang-kadang kalau ngeliat orang tua, ya Allah, ya orang tua. Tapi bangganya dengan latar belakang petani tadi itu bisa menghantarkan anak-anaknya sesuai dengan keinginan dari orang tua. Gitu. Jadi latar belakang keluarganya Pak Niza ini kan ternyata seperti itu kan, sudah dijelaskan tadi. Tetapi hebatnya 7 bersaudara itu jadi semua Pak. Alhamdulillah. Yang satunya jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Ada 2 sebenarnya yang periode sebelumnya ada abang juga yang nomor 3 itu jadi dewan, tapi dia dari PDIP Perjuangan. Terus setelah berakhir yang ini yang dari Jakarta, dia di Jakarta terus pulang nyalon, alhamdulillah kepilih. Yang mensupport Bapak sehingga Pak Niza bisa menjadi seperti ini, yang sering mensupport, ayo dong semangat terus semangat, yang 7 bersaudara itu yang paling sering kasih support sama Pak Niza? Ayu saya yang tua. Dia yang selalu memberikan support ke Pak Niza bahwasanya harus seperti ini, harus ya, seperti ini. Supportnya bukan hanya support ucapan, tapi dia juga pernah sewaktu-waktu saya menangis ketika saya ke rumahnya. Kalau ke rumah Ayu itu kan perbaikan gizi kami kan. Jadi kan kami anak kos, kalau berkunjung ke rumah dia, udah Ayu sama Ayu, saya kan masih kuliah juga. Jadi ayo kita ke rumahnya Batin kan. Ayu saya tua, saya panggil Batin. Perbaikan gizi katanya gitu kan. Jadi udah kalau pulang dari tempat Ayu bawa bawang segala macam buat ke kos-kosan. Terus pas saya pulang itu dikasih uang 5.000. Jadi seumur hidup saya baru kali itu dikasih orang uang 5.000 seumur hidup. Jadi di jalan itu, di jalan pulang itu saya nangis, ya Allah, dikasih uang 5.000 banyak benar gitu kan. Jadi saking kagumnya. Dan di sekolah juga, jadi setiap tadi itu ketika saya sekolah, saya punya uang 20.000 misalkan dari kampung, saya belikan terigu, saya belikan toge, saya belikan ini, saya jualan bakwan. Tapi nggak langsung jualan, saya titipkan di kantin karena kebetulan juga di sekolah kami ada koperasinya, dan saya pengelola koperasi di sekolahan. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong untuk Bapak Niza, perjalanan hidupnya sangat menginspirasi. Artinya dari hal susah dulu Pak ya. Banget. Iya, dari hal yang susah sehingga bisa menghantarkan Pak Niza menjadi seorang kepala sekolah. Artinya kalau mau diceritain semuanya panjang. Betul. Ya. Pak Niza, sekarang kan sudah mempunyai 2 buah hati. Iya. 2 buah hati, yang pertama cowok, yang kedua cewek. Harapan apa yang Bapak ingin Bapak aturkan kepada mereka, bahwasanya jangan seperti ayah gitu, karena perjalanan kan panjang sekali. Ya kalau harapan saya sih anak saya paham agama, keduanya
Kalau masalah karir saya tidak terlalu memikirkan itu karena memang semua punya garisannya masing-masing. Jadi kalau saya terlalu banyak tuntutan, kamu harus seperti ini, jadi seperti ini, saya malah membebani mereka. Jadi yang penting mereka paham agama, mau sekolah itu aja, dan sekolahnya di bidang agama. Karena untuk sekarang kalau tidak kita pondasi dengan nilai-nilai agama, ya khawatir gitu Ya, kan, benar. khawatir Benar, dengan kondisi yang sekarang ini. Seperti itu. Jadi Kondisi sekarang ini sangat luar biasa banget, Pak. mm-mm. Ya. Apa sih yang membuat Pak Niza kuat menjadi seorang kepala sekolah? Yang membuat mendorong ya, dipilih menjadi seorang kepala sekolah dan Pak Niza mau gitu. Apa yang membuat kuat? Sebenarnya kurang paham juga sih ya. Jadi memang saya itu diamanahi selain dari guru, saya kan jadi pembina. Jadi pembina OSIS. Ya mungkin latar belakang itu dengan teman-teman sehingga teman-teman udah kamu yang maju seperti itu kan. Sebenarnya yang dicalonkan itu kami bertiga. Saya, Ibu Sri Turmiati dengan Bu Eda. Nah, tapi pas dia telepon yayasan hanya telepon saya gitu kan. Hanya telepon saya. Terus saya bilang yang dua gimana? Ya udah kalau kamu siap, kamu ditanyakan kamu pendidikannya apa? Saya S2 saya bilang. S2 apa katanya manajemen. Ya udah, kamu aja kata dia gitu kan. Nah, jadi itu saya rahasiakan karena kan kepala sekolahnya masih Pak Asrul Iya, ini. benar. Khawatir saya menyodorkan diri istilahnya untuk menjadi kepala sekolah, terlalu ambisi, saya nggak mau seperti itu kan. Akhirnya saya ngobrol lah dengan istri, dengan bapak kan kebetulan bendahara di sini. Jadi saya ngobrol kayak mana ini, saya ditelepon sama yayasan diusulkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, tapi saya nggak enak dengan Pak Asrul gitu kan, karena Pak Asrul gimana juga dia adalah salah satu pendiri SMK. Jadi rasa hormat saya, sepertinya beliau masih ingin gitu kan. Jadi saya musyawarah dulu dengan keluarga. Nah, ujung-ujungnya kata yayasan daripada nanti orang lain yang masuk gitu kan, di luar dari guru-guru SMK malah repot sekolahan kamu, kata yayasan seperti itu. Akhirnya saya berani ngomong dengan Pak Asrul. Kata Pak Asrul ya sudah. Nah, akhirnya pada saat itu dibuatkan SK-nya dan dilantik. Oke, kita ngobrol masalah SMK ini, Pak ya. Hal apa yang paling Bapak sulit tentang SMK PGRI 1 Kedondong? Gitu. Mengaturnya kah atau seperti apa? Sulit nggak sulit sebenarnya karena saya dibangun oleh tim-tim yang hebat, jadi saya santai. Enggak, artinya di sini saya memberikan mosi kepercayaan terhadap semuanya, ya, memberikan mosi kepercayaan terhadap semuanya karena saya dibesarkan, dilahirkan dari tadi itu latar belakang yang keras, dan bapak saya punya jiwa yang keras juga, istilahnya seperti itu, dan dibiasakan untuk selalu selalu mandiri. Jadi pokoknya apapun yang terjadi harus cukup seperti itu. Jadi kita harus berpikir ke depan, gimana caranya. Nah, jadi setelah itu melalui terus tadi ada latar belakang pernah berorganisasi di kampus juga, pernah jadi aktivis kampus, terus jadi yang melatar belakang saya bahwa kita nggak bisa kerja sendirian seperti itu kan. Jadi kita juga dilatih tentang bagaimana sih sosok kepemimpinan. Jadi ada macam-macam kepemimpinan, dari otoriter dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi dasar itulah saya memberikan kepercayaan 100% gitu kan terhadap terhadap ya teman-teman di SMK PGRI 1 Kedondong, baik itu bendaharanya, wakakurikulum, kajur, dan dengan guru, bahkan dengan organisasi-organisasi yang ada di SMK seperti itu. Terus kenapa sih saya menghidupkan organisasi? Karena pesan dari rekan saya juga sama kepala sekolah, kata dia, kalau kita mau ngejar nilai pendidikan itu akan sulit, Pak. Sekarang harus kita munculkan apa sih kira-kira yang diminati oleh masyarakat. Nah, saya pikir kita punya jurusan multimedia, gitu kan, kita punya jurusan multimedia. Kenapa nggak kita kembangkan itu sebagai nilai jual, terus merekrut anak-anak biar mereka ketika lulus mereka sudah punya bekal ya, sudah punya bekal. Tadi itu kan ada kriteria dari multimedia itu tujuannya kemana aja sih, gitu kan, terus otomatisasi perkantoran kemana aja. Nah, jadi itu kita berusaha untuk mewadahi, mendukung, support, mendukung dan lain sebagainya. Tapi kalau saya kerjakan sendiri ya nggak repot gitu kan. Nah, makanya di sini dengan hadirnya PNF sekali lagi, Amin. dengan hadirnya adik-adik PNF, dengan hadirnya Pak Nanda, itu memberikan warna baru terhadap SMK.
Ya itu harapannya tetap istiqomah, terus jangan pesimis terhadap kritikan, karena kritikan itu sangat penting buat kita biar kita bisa maju lagi seperti itu. Tahan dong, luar biasa. Ini kan pertumbuhan sumber daya manusia yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong kan sekarang ini bertumbuh pesat. Nah, itu pun tidak lain dari gerakan geprakan dari kepala sekolah gitu kan, tidak lain dari geprakan kepala sekolah. Dan intinya SMK PGRI 1 Kedondong ini kan sekarang sudah punya nilai jual lah, insyaallah ya. Semoga. Semoga. Jadi memang ekstrakurikulernya juga aktif-aktif banget ya Pak ya di sini ya. Iya. Nah, gimana itu tanggapan Bapak tentang hal seperti itu? Ya tanggapannya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur, berterima kasih. Artinya di situ ketika kita memberikan kepercayaan terhadap orang lain, maka orang lain juga tidak akan merasa terbebani terhadap apa yang mereka lakukan. Misalkan tadi itu organisasi kita kayak PNF yang istilahnya alat ada, ya kan, sarana kita lengkapi. Jadi ya monggo silahkan tinggal pakai. jalan. Yang jelas kita harus merawat dan menjaga, jangan sampai hilang. Kalau rusak ya namanya barang pakai. Barang pakai ya bisa, ya besar kemungkinan ya bisa rusak seperti itu. Tapi kalau rusak ada bangkai kan istilahnya. Tapi kalau dia hilang, nah artinya mesti percaya saya dong. Berarti kita kurang teledor kah atau kurang kontrol kah seperti itu. Itu yang anti buat saya seperti itu. Jangan sampai apa yang sudah saya berikan itu dihianati seperti itu. Oke, Bapak kan ikut ini juga ya, suka dengan berorganisasi ya. Suka banget. Suka banget sampai Bapak itu ikut andil dalam penayangan film Ayu Dia, dan itu masuk struktur di Ayu Dia juga. Di ruang kreatif pesawaran juga. Iya. Nah, itu memang sudah hobi kah atau seperti apa? Memang hobi Bapak di dunia perfilman juga kah atau seperti apa? Sebenarnya saya ini penikmat. Ya, saya penikmat film dan kebetulan dari ruang kreatif sendiri itu kan masih family juga, masih saudara dari istri. Jadi saya itu suka keramaian. Ya, suka keramaian. Jadi kalau di rumah paling sama anak sama istri gitu kan. Kadang-kadang kalau mereka sudah istirahat ya kita dengan siapa? Seperti jadi melalui wadah ruang kreatif pesawaran, terus kita pertamanya cover dan lain sebagainya, sehingganya kemarin ketika mau ke layar lebar itu harus dibuat sebuah yayasan, dibuatlah yayasan aircraft. Nah jadi ya sebenarnya hanya nggak terlalu ini sih saya, tapi saya selalu support kan. Ya alhamdulillah dimasukkan dalam kepengurusan, walaupun saya nggak aktif juga dalam kegiatan-kegiatan ruang kreatif pesawaran. Tapi apapun yang mereka minta sama saya atau sama SMK PGRI 1 Kedondong, insya Allah saya akan support, saya akan bantu seperti itu. Jadi dan itu pun Bapak terapkan di PNF Filmmaker gitu. Dan Bapak setelah Bapak dapat ilmu dari ruang kreatif pesawaran, dan itu pun Bapak berikan kepada anak-anak PNF Filmmaker. Iya, ya, memang kan? buat motivasi. Motivasi. Makanya kemarin anak-anak anak-anak PNF nonton bareng gitu, bagaimana. Ya, jadi ngeliat gimana sih cara pengambilan gambar yang baik, pengaturan suara, backsoundnya juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan bekal-bekal yang seperti itu membuka wawasan anak-anak kita di SMK PGRI 1 Kedondong untuk berkarya. Jadi pesannya Bang Rizkon itu jangan takut-takut untuk membuat sesuatu, karena yang menilai itu orang lain. Seperti itu. Yang penting kita berupaya menampilkan yang terbaik. Pak, tanggapannya untuk podcast ini, Pak? Untuk podcast ya sisi positifnya banyak. Ya artinya di sini kita mengenalkan bagaimana sih pertama SMK dulu, karena ini kegiatan SMK. Terus yang kedua, ini loh organisasi multimedia ada organisasi namanya PNF. Ini salah satu kegiatannya. Karena di channel YouTube Semeta Kreatif pun kan itu banyak film, terus ada sekarang udah ngerambah ke musik. Kan, selain dari komedi, terus ada misterinya juga, horornya juga, pernah ada live juga. Kemarin sempat ada live, sekarang yang tertunda. Sekarang ada podcast. Di sini kita akan menggali apa sih keinginan dari keluarga SMK PGRI 1 Kedondong. Terus apa sih yang diinginkan anak-anak? Ya kemarin sudah saya selalu nonton kan, selalu ketika di up saya pasti selalu nonton. Jadi kita tahu apa sih yang diinginkan anak-anak ini, saya lihat gitu kan.
Kemarin juga kita sudah menghadirkan dari ruang Kreatif, dari ya. pemain Utama ya. pemain dan Bayu. si Bayu Entang ya dengan si Doni Bang Doni ya, Bang Doni. Dan kalau bisa sih kita ngadirin Mariskon. Kemarin Mariskon ada tapi kita nggak. Karena dia lagi sibuk ngurusin film Ayu Dia. Sekarang masih tayang 28 hari masih. Wow, luar biasa intinya film Ayu Dia. Pak, sekarang kan orang tua semakin menua. Apa sih keinginan orang tua yang belum bisa Bapak tercapai? Yang dia inginkan dari seorang Niza Yuni? Apa ya? Kalau keinginan orang tua sih nggak banyak keinginan, nggak banyak tuntutan kalau orang tua saya. Jadi tapi kalau saya seminggu nggak nengok mereka, itu tanda tanya buat mereka, kenapa sesibuk itu kah Niza gitu kan. Jadi memang rasa rindu mereka terhadap anak-anaknya. Jadi saya setiap minggu ya harus pulang, apa itu siang, apa itu malam, dan saya kadang-kadang terhenyuh juga, alhamdulillah menjadi anak yang dirindukan seperti itu. Luar biasa banget, tepuk tangan dong untuk Pak Niza. Sering nggak Pak kumpul-kumpul dengan 7 saudara itu? Kalau kumpul jarang, kecuali kalau lebaran, kalau ada acara-acara tertentu baru kami kumpul. Dan itu pun kumpulnya di Bulog? Iya di Bulog. Ya, enggak mesti di Bulog. Kadang-kadang di rumah Ayu yang di Kemiling, abang yang di Raja Basa, seperti itu kan. Jadi karena mereka kan memang agak deketan. Jadi kayak sekarang seharusnya Ayu Sayang itu kan ngajak makan-makan ini bareng biasa song-song Ramadan. Kebetulan karena saya bilang saya ada rapat nggak bisa hadir. Kemarin sudah ke orang tua ke Bulog, Ayu ngajak saya juga. Kebetulan saya ada kegiatan nggak bisa ini. Paling nanti saya menyusul air. Jadi tahun ini song-song Ramadannya kami masing-masing gitu kan. Masing-masing. Jadi Ayu yang tua sudah, yang nomor 2 kemarin abang saya sama saya udah juga. Jadi nggak bebarengan. Biasanya kan makan-makan sebelum Ramadan. Bangga nggak Pak punya abang yang kayak Bang siapa? Itu yang jadi dewan ini? Semuanya bangga. Bangga semua. Karena kalau abang saya yang tua dia selalu bukan mendoktrin sih ya, mendoktrin. Pokoknya kamu sekolah harus tinggi, gitu kan. Dan niatkan jangan salah niat. Aktivitas kamu, setiap aktivitas kamu niatkan karena Allah. Nah itu yang selalu saya di hati. Jadi ketika saya mau jalan ya karena Allah, dan ada aja pasti rezekinya. Dan itu disuruh abang saya itu untuk membaca. Jadi sisihkan waktu kamu 2 jam saja untuk membaca dalam kehidupan kamu. Jadi saling melengkapi satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain ya Pak ya. Harapan untuk keluarga besar SMK PGRI 1 Brondong. Harapan saya tetap bersatu. Ya, tetap bersatu karena kita satu. Iya, karena kita satu. Jadi visi misi kita yang sudah jelas, yuk kita bareng-bareng mencapai visi dan misi itu. Terus lupakan perbedaan, tidak terkotak-kotak, dan tetap berkreasi. Harapan dari Bapak Niza Yunarji untuk seluruh keluarga besar yang ada di SMK PGRI 1 Brondong. Harapan untuk organisasi. Kalau organisasi terus berprestasi dan jangan takut-takut untuk berkompetisi di luar sana. Buktikan bahwa kita juga punya kemampuan dan kualitas yang sama. Jadi jangan sampai kalah gitu ya. Jangan sama yang lainnya. Bukan berarti jangan sampai kalah. Artinya dalam kegiatan apapun selama itu berkaitan dengan bidang kita, ayo sih tampil gitu kan. Ayo sih ikut andil dalam kompetisi-kompetisi yang ada. Dengan kompetisi-kompetisi itu kan punya nilai plus juga buat diri pribadi maupun organisasi serta sekolahan. Seperti itu. Luar biasa banget. Untuk siswa-siswi yang mau masuk di SMK PGRI 1 Brondong, adakah yang mau disampaikan? Banyak. Coba silakan. Untuk anak-anakku lulusan SMP, MTS ataupun paket B yang ingin melanjutkan sekolah tingkat atas, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk mendaftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Karena di sini kita akan memberikan pelayanan komplit ya, komplit kayak gado-gado. Pelayanan komplit yang akan diberikan.
Sering nggak Bapak ke SMK gitu? Sering nengok nggak? Sering lah. Sering nengok nggak? Kadang-kadang malam-malam lewat sengaja itu kan, malam lewat ngeliatin kondisi kita. Terus saya ngontrolnya lewat handphone. Oh iya benar. Kontrol lewat handphone. Jadi saya pantau anak-anak. Kalau untuk COVID ini sih agak jarang ya, agak jarang. Tapi di event-event tertentu saya pasti hadir. Pak, kemarin kan Bapak ketemu Bapak kita yang terhormat, Bapak Warcap Pesawaran, Bapak Aryaguna. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Aryaguna untuk SMK PGRI 1 Grondong? Kalau yang disampaikan Karya, dia minta diundang. Oh, bener. Karya Guna pengen banget itu ngasih motivasi ke anak-anak, terutama pramuka ya, terutama anak-anak pramuka. Jadi dan itu belum bisa saya realisasikan, ya belum saya realisasikan. Jadi kalau ketemu dia, ayo kapan saya diundang ke SMK PGRI 1 Grondong? Setiap ketemu, pasti dia tanyakan itu. Dan kemarin, alhamdulillah juga Warcap Pesawaran itu menggerakkan anggota gerakan kepramukaan Kabupaten Pesawaran untuk nonton bareng film Ayudhya. Dan di situ saya disuruh sama tim untuk menjadi Host MC ya. MC apa Hostnya. Jadi MC, host. oke. Jadi grogi betul kan teman-teman yang rame, terus ada Karya itu kan, jadi memang agak-agak grogi juga. Jadi itu kenapa itu Pak belum bisa realisasikan? Apa ya, saya masih takut aja, Masih Karena nggak enak gitu. khawatirnya apa yang dilihat dia di layar gitu kan, apa yang dia lihat Tidak di sesuai layar, dengan- tidak sesuai dengan ketika dia nanti hadir ke sini. Jadi memang saya harus mempersiapkan matang-matang betul tentang gerakan kepramukaan yang ada di SMK PGRI 1 Grondong. Ini kan DKR-nya udah dari kita ini, DKR-nya Kak Haki kemarin terpilih sebagai ketua DKR Kedondong. Jadi artinya di sini memberikan kesempatan lebih besar lagi untuk anak-anak pramuka melakukan kegiatan-kegiatan kepramukaan, membawa nama baik SMK PGRI 1 Kedondong. Jadi melalui itu terus ada Kak Erna Febrita juga, kita sudah dengan Kak Zakaria kemarin kita ikutkan KMD ya, Iya, benar. KMD sebagai pembantu pelatih pembantu di kepramukaan di SMK PGRI 1 Kedondong. Untuk guru-guru yang ada di SMK PGRI 1 Grondong Pak, biasanya kan kami kalau podcast itu menanyakan guru-guru SMK ini kan nggak ada jarak sama sekali dengan siswa, dan itu sama kepala sekolahnya pun tidak ada jarak gitu loh, siswa dan guru. Harapan untuk guru yang ada di SMK PGRI 1 Grondong, dan ada satu lagi nih, jika ada masalah di dalam guru antar guru gitu, bagaimana dengan cara menyelesaikan langsung pada bapak kepala sekolah? Rapat. Oh, rapat. Ya rapat mendadak ya. Jadi nah itu salah satu yang di dalam diri saya pun, karena mengontrol emosional ya, mengontrol emosional, dan saya itu kadang-kadang udah terpengaruh. Jadi ketika kontrol emosional yang ini, jadi ya udah gitu aja seperti itu. Tapi ketika saya sudah sadar gitu kan, baru astagfirullah, ternyata seperti ini gitu kan. Jadi memang saya kan selalu bilang juga dengan guru-guru yang lain, ada satu kekurangan saya itu adalah mengendalikan emosi. Nah, karena memang ya itu mungkin karena pernah dididik keras militer kali ya. Pernah dididik Jadi militer. terbiasa. Jadi hal yang seperti itu kayaknya gitu kan. Tapi insya Allah di dalam hati saya tidak ada jiwa pendendam. Ya, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak telah hadir di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Grondong. Harapan demi harapan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ayo keluarga besar yang ada di SMK PGRI 1 Grondong bahu membahu untuk membangun SMK PGRI 1 Grondong ini agar lebih maju lagi, kan begitu Pak? Karena kita satu, dan ada kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah itu yang tidak pernah kami lupakan, dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kembali lagi kepada kita semua. Tepuk tangan dong. Itu alasannya, itu Bapak kan yang membuat, dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau semboyan itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebenarnya kan. Jadi dari
dari itu saya coba kembangkan gitu kan, dari kita oleh kita untuk kita. Kenapa? Karena kita kan sekolahnya swasta ini. Sekolahnya swasta. Jadi yang ngelola kita, yang menjalankan kita, yang menghasilkan pun kita. Makanya dari kita oleh kita. Tujuannya apa? Agar kita punya jiwa memiliki yang kuat. Jadi bukan punya kepala sekolah, bukan punya dewan guru, bukan punya siswa. Karena semuanya satu kesatuan utuh seperti itu. Biar sama-sama punya jiwa memiliki. Oke, tepuk tangan dong. Artinya SMK ini milik kita bersama, gitu ya. Oke, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Niza Yuneri SOSMM, terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast. Semoga bisa menginspirasi keluarga yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong pada khususnya, dan teman-teman kita semua yang ada di rumah. Dan sampaikan salam kami dari keluarga SMK PGRI 1 Kedondong untuk keluarga Bapak Niza Yuneri yang luar biasa banget, artinya luar biasa menjadi petinggi-petinggi semua. Oke, mungkin itu saja. Bapak terima kasih banyak. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang santai. Saya ada satu yang mau saya sampaikan. Silakan. Untuk anak-anakku semuanya yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong, baik yang kelas 10, 11 dan 12 dan yang mau daftar, ada 3 hal. Tidak tahu belajarlah, tidak bisa bertekunlah, mustahil cobalah. Terima kasih. Oke, tidak. Tadi kata-kata motivasi Bapak Niza Yuneri SOSMM, bisa diulang Pak? Kata-kata motivasinya saya lupa juga ya. Oke, ada 3 hal sebagai pemicu kita untuk kehidupan kita. Tidak tahu belajarlah, tidak bisa bertekunlah, mustahil cobalah. tidak tahu belajarlah, Tidak bisa bertekunlah, mustahil cobalah. Artinya semua tidak ada yang nggak mungkin. Ya pasti semuanya bisa. Tepuk tangan dong untuk Bapak kita, Bapak Niza Yuneri, yang sudah memberikan inspirasinya untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Niza yang sudah hadir. Saya Nanda Saputra dan Bapak Niza Yuneri SOSMM pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.